ada pokoknya. Nah kita hari ini udah hat-trick, sudah kedatangan 2 narasumber dari Detik Sport. Ada Pak Lukas Aditya, Sako Redaktur, dan juga Reza Pratama juga Sako Redaktur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bung. Selamat sore Bang Bingbung. Bang Bingbung. Kita nabung. Ya, iya. Tang ting yuk kita hitung poin-poin yang juga sudah didapatkan oleh tim-tim di liga. Yes. Karena Liga Champions sekarang udah masuk perempat final. Betul. Udah fase knockout. Udah fase ke knockout. Nanti itu Knockout. Arsenal lawan Madrid, Ya. PSG lawan Villa, PSG lawan Aston Villa ya. Iya benar. Inter lawan Bayern, Bayern sama Barca Dortmund. Ya. Bukan Barca, Barca. Oh Barca, bukan Barca, Barca. oke. Kan kebetulan ini Pak, saya Sunda Wilujeng Semping. Bukan Barca. Baca Barca. Barca. 'Cause Barca. it's Barcelona. Berarti pokoknya itu lagunya Not Faris RM salah Barcelona. dong. Di Barcelona. Udah kan di Barcelona. Barcelona, iya. Iya, Tapi benar. kalau disingkat jadi Oh, di Barca. Karena kan kalau Barca, Barcelona nanti. Wih, Iya benar. Betul itu dia. Itu. Nah itu aja. Udah kita lanjut. Famos. Famos. Kita nih Pak Reza pakai batik Liverpool kebetulan Pak. Iya. Iya. Iya, kan Untuk benar sekali. memberikan Bisa dukungan. di zoom enggak detik nih. Zoom. Ajaki. Nah, Nah. nih batik Liverpool Iya. nih. Ini Tuh. untuk memberikan dukungan atau dalam bentuk apa nih? Sebagai bentuk ini ya. Kemudian lagi abis ada acara tadi hari ini. No, Oh, kirain ada sebagai acara. Iya. bentuk kesedihan karena Liverpool sudah tersingkir Iya, dari Liga Liverpool Champions. Tersingkir, aduh. Padahal Liverpool tuh paling jago Za. Di fase klasemen menang terus. Tapi tiba-tiba bisa kesingkir gimana Pak Reza? Sebenarnya Ceritanya. gitu, menangnya 7, kalahnya sekali pas pertandingan terakhir. Cuma Iya. memang kemarin harus diakuin sih di 2 leg itu PSG memang lebih baik secara serang, secara mungkin Liverpool tidak bisa memaksimalkan dukungan Anfield seperti biasanya di kompetisi Eropa, jadinya dan PSG bisa memaksimalkan keuntungan mereka dengan keunggulan cepat, mereka bisa menahan sampai adu penalti, dan ya ketika adu penalti ya udah itu sudah seperti hoki-hokian aja. Sepertinya itu juga ada faktor Luis Enrique kan. Karena dia lebih berpengalaman daripada Arne Slot Arne Slot. di Liga Champions. Liga Dan udah pernah sekali juara kan. Sama Barca. kan, Barca ya. Nah Tapi itu ya, juga bisa menjadi faktor penentu sih. Karena kemarin juga setelah ketinggalan 1-0 di Parc des Princes. Iya. Parc des Princes ya. Parc des bahasanya. Princes. Nah itu akhirnya bisa menang 1-0 juga di Anfield hingga akhirnya memaksakan Adu penalti. kan. 4-1 ya? ya Aneka juga tidak langsung terpancing untuk langsung bermain menyerang ya. Di menit awal dia lebih memilih Liverpool Membiarkan bermain dulu lah ya, ya, memegang bola. membiarkan memegang bola. Pada akhirnya kan memang gol itu juga setelah berapa kali Liverpool serangan gagal, akhirnya mereka kecolongan dari gol serangan balik, ya itu dia. Akhirnya satu serangan PSG dan sampai 120 menit. Tapi ente setuju nggak kalau misalnya disebut PSG ini kayak Barca B? Sementara Luis Enrique ini kelihatan banget kan Pak. Nggak ada Messi, nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe. Justru PSG lagi oke banget nih. Memang Vitinha bagus, terus Ya. yang tengahnya tuh ada Ada 3. Vitinha, Fabian Ruiz John sama Neves. John Neves. Memang Iya. bertiga ini memang tipenya memang saling melengkapi artinya. Dia mereka bisa menyerang dengan sistem bertahan dan menyerangnya kedua Tiki sangat taka bagus. Iya, mereka memang ketika mereka tidak ada Mbappe, tidak ada Messi, justru mereka bisa bermain lebih solid sebagai tim ya. Artinya Enrique memang sudah menemukan ini tim saya gitu. Artinya di depan juga tidak ada Dembele, lalu ada Desiree Du dan Barcola juga bagus. Lalu kedatangan Kvaratskhelia juga tidak mengganggu harmonisasi tim, malah bisa melengkapi dan menambah variasi serangan artinya dengan Gonçalo Ramos sampai cadangan loh Pak. Iya. Padahal dia the next superstar dari Portugal lah. tapi ya memang Gonçalo Ramos juga belum bersinar sejak dibeli dari Benfica musim lalu ya. Vitinha sama João Neves. Ya, Vitinha, João Neves memang keren memang banget sudah ya. dari lama kedua pemain muda Portugal ini memang sudah digadang-gadang memang akan jadi salah satu next midfielder bagus di Eropa, dan mereka membuktikan bahwa dengan di tangan Enrique di musim keduanya makin bersinar ya. Ya, dan PSG kan masih mengejar impian untuk mengejar menjadi Liga Champions juara Liga setelah Champions gagal berulang di kali, kan. 2020 kalah Bayern Munchen. 1-1 dari Bayern Munchen. Oke, ini kita kira-kira hampir semua big match sih ini. Dan ini menariknya nih quarter final ketemu mantan loh Pak semuanya. Ya, ya. Wow. Iya kan? Arsenal Iya, ketemu iya. Arsenal Madrid, Odegaard mantannya Ya. Madrid. Iya betul. Inter Bayern, si Inter Jan Bayern. Sommer sama siapa? Yang Rafael Sommer Hernandez. sama Benjamin Pavard juga Ya, itu Pavard. mantan Ya, ketemu iya mantan. juga. Itu Lewandowski baik lagi ketemu Di Dortmund. Dortmund ya. Aston Villa, Unai Emery ngelatih Unai PSG. Emery, ya. Oh sama Asensio. Asensio itu juga dipinjami oleh PSG dan dia Dan bisa bisa bermain, main, Pak. bisa main. Itu kacau sih, itu kayak meremehkan sih Pak. Kenapa disebut meremehkan? Itu artinya pinter dari Aston Villa. Jadi si PSG ini minjemin pemain, Iya, Reza, nah. namanya Marco Asensio. Yap. Ada orangnya orang Spanyola gitu, famos. Spanola. Nah terus dia, gue tuh famos dong bahasa Iya, Spanyol, benar. ya kan? Nggak. Paling sering gitu soalnya. Nggak apa-apa. Nah dia itu
Aston Villa ketemunya PSG. Nah si PSG ini yang minjemin Asensio itu nggak ada klausul. Kalau gue ketemu lu, si Asensio nggak boleh main ya, karena kan gue pinjemin. Ternyata nggak ada klausulnya. Ya udah Asensio lagi gacor, bikin 7 gol dari 8 pertandingan. Jadi Sejak dia gabung sejak Januari gabung lalu. Villa. mainin teman-temannya sendiri. Ya itu dia kan, ketemu sang mantan. Sana. Tapi itu hal yang lumrah dilakukan dalam biasa. Biasa dan sepak bola itu biasa. Tapi ada beberapa klausul yang kalau misalnya di Liga Inggris Ya, seperti yang Sancho melarang ya. ada ya Sancho kalau nggak salah. Sancho nggak boleh. MU lagi bimbing Chelsea, terus dia Chelsea lawan MU dia nggak boleh main. Ada itu cuma tergantung nego klubnya pada saat proses transfer. Tapi Pak, kita terlalu dini nggak sih bilang calon pemenang siapa? Favorit juara setelah Liverpool? Masih. Masih dini ya? Tapi kalau dari It's all big. bursa taruhan masih sekarang setelah Liverpool dulu di atas. Apalagi puasa Pak, jangan taruhan lah. Iya, jangan taruhan. Menjagokan sekarang Barcelona di posisi pertama, lalu PSG di posisi kedua, Iya. Arsenal di posisi ketiga, Iya. di posisi 4 ada Inter dan 5 Madrid justru. Wih, Madrid kelima, Pak Lukas setuju Madrid kelima? Gimana pun juga Madrid itu DNA-nya Liga Champions. Champion. Memang, tapi di atas kertas memang Madrid dilihat dari tim dan permainan tidak bagus ya. Mungkin artinya petarung rumah taruhan di Eropa mereka pasti akan menempatkan Madrid di posisi bawah ketimbang. Artinya Dia PSG atau Barcelona sedang bermain bagus, tapi ingat ya, seperti Pak Lukas bilang tadi, ini taman bermainnya Real Madrid Liga Champions ini. Dan Madrid justru tidak dijagokan, kadang-kadang mereka bisa melejit dan bisa ya, jadi terbukti juara. di pertandingan kemarin kan lawan Atletico kan. Ya, mereka ketinggalan 1-0 sampai akhir dan di partai penentuan tendangan penalti ada aja kakinya Julian Alvarez kena double bola, kick ya, sengaja double kick. Dan Marcos Llorente kan kena mistar ya. Ya, itu yang membuat Madrid itu bisa terbukti lah mentalnya. Kayak kemarin Carlo Ancelotti juga bukan pelatih kacangan gitu kan. Kemarin memilih Antonio Rudiger sebagai penendang penentu itu kan juga gambling lah. Dia memilih antara Endrick atau Rudiger, akhirnya melihat mukanya Endrick dulu. Wah, ini pemain nggak bisa nih. Belum siap kayaknya. 18 tahun, Pak. 18 tahun. Jadi Rudiger walaupun Rudiger juga berisiko juga, tendangannya sempat ditepis walaupun akhirnya masuk. Dan itu yang ini menjadi faktor kunci karena dia pelatih yang berpengalaman, melihat mimik muka pemain aja udah bisa nih. Oh, nih pemain nggak bisa menanggung beban. Nggak siap untuk ini. Kamu nggak cocok kerja di air. Beda itu. Nggak ada juga air-airnya ya. Nggak ada juga. Pada saat Liga Champion ini ya. Next kita beralih ke, tadi kan Liga Champion, kita ke Liga Eropa, Iza. Liga Eropa ya. Ini nih. Si setan merah ini. Masih aja dong, nggak usah ngegas. Setan merah. Padahal setan dikunci ya di bulan puasa ya. Apakah karena bulan Ramadan jadinya tetap memble? Enggak, tapi belakangan tiga pertandingan terakhir lagi meningkat dia. Kata Ruben Amorim lagi bagus. Ini periode positif dari on fire, MU. on fire. Apa faktor yang membuat dia? Ya mungkin lagi dapat kliknya aja ya. Ketika sebenarnya tidak ada yang berubah banyak dari mungkin permainan atau pemain juga masih ada yang cedera. Mungkin hanya beberapa 1 atau 2. Kondisinya tidak jauh berbeda lah ketimbang mungkin pekan lalu atau 2 pekan lalu ketika MU masih kasih orang bilang bapuk tersingkir dari Piala FA. Cuman mungkin ada faktor luck, ada yang jelas faktor. Ini beberapa pemain yang cedera itu malah membuat kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk tampil. Yang semalam itu Aiden Hayden itu menunjukkan diri kalau dia pantas juga loh jadi starter. Nah, dan lebih kepada mungkin ada faktor lucknya mungkin sini MU baru mulai dapat. Artinya ketika kamu usaha terus untuk memperbaiki performa, tapi ketika faktor luck itu belum datang, kadang-kadang ya menyebalkan untuk sebagian tim. Tapi ketika ini mungkin dia sudah mulai mendapatkan mungkin dari ritmenya di 2 pertandingan, 3 pertandingan terakhir lah. Sociedad 2 kali dan sekali kemarin lawan Arsenal mereka bisa. Ada satu catatan sih di performa baik MU di 3 pertandingan terakhir ini ya ketergantungan sama Bruno Fernandes makin kelihatan kan. Makin. Nah, itu pemain-pemain lain harus step up gimana caranya agar bebannya Bruno ini bisa lebih ringan. Jadi ketika Bruno dimatikan ya pemain lain seperti Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho dan yang lain itu harus bisa menjadi pemecah kebuntuan. Apalagi ya Liga Eropa ini MU harus all out loh kalau misalnya mau meraih tiket ke Liga Champions musim depan dan menyelamatkan musim dengan raihan trofi kan. Pak, tapi Højlund itu udah 3 bulan loh Pak nggak bikin gol. Iya. Dia kemarin baru asis doang tapi. Baru asis. Emang asis dia? Dia asis malah Asis untuk gol Dalot. Fernandes Fernandes kan Iya. Dalot. Dia Dalot terakhir.
Gol terakhir ya. Tapi gol memang ya ini berarti masih ada permasalahan besar ya di lini serang MU yang memang belum bisa dipecahkan. Artinya dengan melajunya ini berarti kan permasalahan lini depan yang memang harus diselesaikan di bursa transfer musim panas nanti. Mereka MU punya PR banyak itu, tapi dengan kondisi keuangan mereka yang carut marut sekarang, ya kita pilih nanti pilihan mereka cuman ini, bukan cuman soal menyelamatkan muka dan tapi juga menyelamatkan musim finansial mereka musim depan. Karena ketika mereka tidak bisa tampil di Eropa sama sekali musim depan, itu akan semakin sulit. Apalagi dengan pemasukannya pendapatan kurang. Ya, apalagi dengan rencana MU bangun stadion baru, 100.000 penonton itu pasti akan menguras habis budget mereka ya setiap musimnya. Siapa sosok yang mungkin bisa gantikan Bruno Fernandes kalau dia cedera? Tiba-tiba cedera atau sebenarnya masih ada Christian Eriksen itu yang memang dia mempunyai kemampuan yang sama. Dan di bangku cadangan dan sekarang masih cedera itu Mason Mount itu tapi baru sedikit tampilnya karena banyak cederanya seperti di Chelsea. Banyak di pasien putih. Sampai dia dibeli 55 juta pounds kan kemarin dari Chelsea musim lalu dan banyak cederanya, makanya dia sampai disebut salah satu transfer terburuk di MU oleh salah satu mantan pemain Chelsea, Paul Parker kan kemarin. Nah itu yang sebenarnya squad MU itu dalam sebenarnya, tapi ya banyak pemain cedera itu masalahnya. Tapi Pak kalau Mount sembuh, kira-kira cocok gak gantiin peran Bruno? Harusnya ya, karena dia memang diharapkan untuk mengisi peran itu sih. Pakem 3-4-3-nya Amorim ya? Dia bisa bermain di artinya ada dua CM diisi oleh Ugarte dan Mount itu cocok sebenarnya. Fernandes taruh depan, tapi sebelum berharap banyak untuk itu Mount lebih baik untuk dia bisa rutin bermain dulu lah. Iya, sembuh dulu aja benar. Karena dia lebih baik main ketimbang lebih banyak di ruang perawatan ketimbang bermain. Iya. Kan Kaji Naim deket ya. Jauh dong kalau padahal dia cedera otot. Dia jauh. Dia cedera paha kan. Siapa yang harus ditakuti sama MU season kali ini? Untuk degradasi atau untuk di Liga Eropa? Liga Eropa. Athletic Bilbao ya tadi yang yang kalian Roma ya? Athletic Bilbao ini tadi lihat di bursa taruhan Liga Juara Liga Eropa pun mereka masih pepet-pepetan dengan MU ya. Artinya mereka ada yang menjagokan Bilbao, ada yang menjagokan MU. Sebanding lah beberapa di posisi paling atas itu dia, makanya yang jadi harus menjadi waspada buat MU ketika nanti mereka bisa melangkah jauh, ada yang mereka bertemu Bilbao. Itu mungkin ujian mereka di situ. Tapi sebelum itu mereka harus lebih dulu bisa melewati Lyon ya. Lyon juga bukan lawan sembarangan juga karena walaupun pelatihnya lagi disangsi kan pelatihnya. Ya, tapi disangsi cuma di Liga Prancis, tapi di domestik Liga doang. Masih bisa di Eropa mereka masih bisa main. Masih bisa melatih. Lyon tuh siapa sih orang yang bagus pemainnya, Pak? Lyon itu masih ada Lacazette. Oh, Lacazette. Oh iya. Alexander Lacazette sama Corentin Tolisso masih ada di situ. Oh ya, dan mantan main Bayern Munchen. Ya, Amorim tadi juga udah bilang kan kalau misalnya klub Prancis itu sangat mengandalkan fisik, makanya pemain-pemain itu harus siap dengan kondisi itu. Real Betis juga, Pak. Itu di Liga Conference tapi. Itu conference ya? Oh iya, sorry. Sama tim Anda kan. Oh iya, tim saya. Tim Anda. Iya, benar-benar. Celetot ya, salah. Karena kompetisi Eropa ini sekarang ada 3 Isa. Ada 3, banyak banget. 3 champion Liga Eropa, UEFA Conference League. Nanti di bulan Juni tuh yang Piala Dunia antar klub. Ya. Itu baru lagi kan, Pak? Baru lagi. Seluruh format dunia, baru, kan? format baru. Seluruh dunia loh ntar itu. Ramai ya. Itu eksploitasi. Eksploitasi untuk para pemain. Iya, walaupun kadang sebagian penonton asik, tapi bagi pemain juga itu satu kerugian juga kadang, eksploitasi. Iya. Tidak punya waktu istirahat. Nggak bisa gampang cedera. Betul. Main juga manusia. Pakai tahun depan ada Piala Dunia juga kan. 2026. Nah, ngomongin Piala Dunia, sikat. Apakah Indonesia punya kesempatan masuk ke situ? Iya, karena besok kita 20 Maret lawan Australia. Australia. Di Sydney. 25 Maret, ya di Sydney 25 Maret lawan Bahrain. Betul. Tapi kayak belum ada Garuda Calling nih, Pak. Sampai sekarang. Baru profesional, baru sementara ya? Sementara dan ternyata dari 30 nama 27 tambah 3 pemain yang kemarin dinaturalisasi itu diberangkatkan semua ke Australia. Si Emil sama si itu. Ya, Dean James sama dan Joel. hanya satu pemain yang ditinggal karena cedera. Siapa dia, Pak? Egy Maulana Fikri. Kemungkinan besar gimana pikir. Tapi jangan lupa kalau ada nomor teleponnya Umi Pipi, mungkin bisa telepon dulu Umi Pipi. Siapa tahu sembuh. Saudaranya soalnya. Bukan. Mertuanya. Ditelepon dulu Umi Pipi, siapa tahu Egy udah sembuh kan. Iya, didoain. Jadi nanti untuk squad final masih menunggu di Australia siapa yang akan menjadi pilihan Kluivert. Itu akan didaftarkan di Australia. Soalnya kehilangan Egy ini cukup ini juga karena
dibandingkan pemain lain termasuk naturalisasi pun dia sepertinya paling tajam ya di antara pemain lain di Iya, level klub karena musim ini. Iya. Dan untuk opsi pengganti Ragnar Ratmangon yang akumulasi kartu kan Egy juga bisa menjadi pengganti yang pas sebenarnya. Iya benar. Nah. Di sisi sayap. Iya, di kanan. sayap kanan, kiri dan kanan itu. Berarti siapa ntar Pak kalau nggak ada Egy, nggak ada Ratmangun? Nah, Iya, Lafrance Struijk masih akan menjadi andalan sih. Kalau Struijk sama misalnya. siapa kanan? Romeni paling ya. Nah, kalau Wih. Romeni diplot menjadi pemain nomor 9, nah nanti bisa Dean James yang pemain baru itu kan juga mempunyai atribut menyerang yang bagus. Nah, itu bisa menjadi pilihan sih. Dan satu lagi ya kalau misalnya Septian Bagaskara dipercaya menjadi pemain nomor 9, oleh Romeni akan menjadi pemain sayap ya. Itu pintar-pintarnya nanti Alex Pastoor gimana meramu strategi kan untuk menghadapi Australia yang sebenarnya di lini belakang ada beberapa pemain pilar yang nggak dipanggil seperti Harry Souttar dan Alessandro Sirsati yang mereka cedera parah. Sotar yang tinggi itu kan? Ya betul. Pemain Australia yang tinggi ya, itu yang loh, main di Wednesday. Sheffield Wednesday. Iya, iya. 2 meter tingginya. Emang iya. Iya 2 meter tinggi banget. Hari Sutar Butar. Iya Hari Sutar Butar. Orang Batak. Orang Batak Hari Sutar Butar. Bukan. Beda dong. Oke, Butar dia. Iya. Ada debutan baru nanti mungkin di Septian Bagaskara sih yang kemungkinan besar akan bisa debut. Nah, dia itu biasanya kebiasaan di klub di Dewa United dia udah main 26 kali, 21-nya itu menjadi pengganti. Dia udah 7 kali mencetak gol dan 5 golnya itu dicetak saat dia masuk dari bangku cadangan. Super sub. Ya, Jadi dia super sub. memang sepertinya akan difungsikan seperti itu oleh Patrick Kluivert. Dengan tingginya yang 180 lebih itu cocok lah untuk main sebagai pemain Untuk duel striker udara. tengah. Duel udara ya. Iya. Septian Bagaskara. Optimis gak sih Pak kita mencuri poin di Australia? Harusnya bisa ya kalau melihat komentar Messi Hilgers tadi kan juga dia bilang pemain Indonesia itu cuman kalah kualitas dari Jepang. Ya, betul. Wah, Nah, dia Memang udah tapi itu sangat-sangat memang sih. bukan sebuah PD tapi itu sebuah mungkin menurut bukan saya pelakar ya? bukan, itu memang sebuah apa namanya? Faktos. Faktos. Kalau kata Ronaldo ya? kebenaran. Faktos. Kalau memang dilihat dari secara kualitas tim-tim yang ada di grup C, Iya. memang Indonesia cuma kalah dari Jepang. secara kualitas dan kualitas persebaran pemainnya juga hanya kalah dari Jepang ya. Artinya mungkin lah. optimistis ya, tapi harus dibarengi juga dengan ketenangan, Usaha. lah. Dan Usaha dan usaha. ketenangan Iya. dari pemain. Jadi jangan terlalu, mungkin mereka melihat tidak adanya Hari Sotar dan temannya dia yang cedera. Alessandro Circati itu. Alessandro itu cedera, itu bisa jadi jadi malah membuat mereka over confidence, artinya terlena betul. Apalagi kan Australia mungkin secara kualitas mungkin di bawah, tapi secara pengalaman mereka lebih lebih untuk Mereka sering menghadapi masuk Piala tekanan. Dunia Australia. Dan kalau misalnya disuruh mencoret 7 pemain atau 4 pemain itu ya mungkin Muhammad Ferrari satu, kiper kan harus coret satu ya Nadio lah, karena memang distribusi bolanya itu kurang dibandingkan Nadio dibandingkan Hernando. Dua lagi mungkin ya kalau di Hoki sisi Caraka? kiri Hoki Caraka bisa dicoret juga dengan Ramadan Sananta mungkin. Ya, antara dua itu penyerang Iya. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Ya. Dan memberikan kesempatan untuk Septian Bagaskara, karena sama ini memang beberapa ada suara-suara sumbang juga, suara-suara yang menginginkan sebenarnya Caraka dan Sananta itu sebaiknya tidak ada di dalam tim karena performa mereka juga tidak begitu memuaskan. Artinya ya mungkin ini memang saatnya mencoba di era baru ini, pemain yang ketika baru ya. Septian Bagaskara memang sudah saatnya dicoba untuk menjadi pelapis untuk Ya. di depan. Dan memang sebenarnya kan klubnya Septian Bagaskara lagi. Hoki Caraka dan Ramadan Sananta ini lagi nggak oke kan di Ya, Liga 1. persis ya. Papan bawah dan PSSI semua di papan Karena bawah. permainan mereka sedang nggak baik aja, ya pemain di posisi striker sih yang menjadi terkena dampak pertama kali. Jadi seperti ya Rasmus Højlund kan juga sama sebenarnya yang Iya. Kita kuasa bicarakan dan Joshua Iya, Zirkzee juga iya, Joshua ada Zirkzee juga. kesulitan mencetak gol. Ya karena kita nggak bisa, MU tuh nggak bisa menciptakan peluang berbahaya, jadi ya jadi sorotan lah Mengapa striker-strikernya. Rashford Ya. dulu juga akhirnya dilepas juga ketika dia tampil buruk ya, karena memang tidak ada Ya, karena tidak ada bola suplai ke bola dia, ke tidak depan. ada memang yang bisa menciptakan permainan, bisa menciptakan peluang untuk dia bisa membuat peluang gitu. Oke. Seru. Berarti tunggu 20 tuh berapa hari lagi ya? Hari Kamis. Minggu depan ya. Kamis depan. Kamis depan. Kayak kita ada yang spesial nanti tuh ntar tuh. Apa yang spesial? Ntar Nanti pas aja tanggal kali ya. 20. Pas tanggal 20. Tanggal THR 20. kali ya? Apa? THR. Oh ya itu juga Iya, nanti THR juga spesial nih Pak. Bisa, Pak, itu Sama benar. libur juga Ya, spesial. sama libur juga spesial. Jadi besok tanggal 20 ada apa nih? Tanggal 20 kita ada, nggak apa nih kita kasih tau aja kan?
Kasih tau aja. Ada bukber. Ada bukber. Bukan ya. Orangnya pulang lagi sih. Salah. Balik tadi barusan dia. Ya. Enak banget kita masih kerja. Live, apa yang live? Ekspresi. Live expression. Live reaction. Pokoknya nanti ya reflection untuk Wild Tickers tanggal 20 lah. Kita Semoga nanti ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu, semoga nanti lancar lah. Betul.